warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence Based Telemedicine Robotics. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ataya Rizky sebagai perekam video dan sebagai pengumpul. Yang kedua ada Vigu Sanjaya sebagai pencari materi. Yang ketiga ada Cahyan Irfan sebagai pencari materi. Yang keempat ada Ahdan Rasandia sebagai pencari materi. Dan yang terakhir ada saya Nafisatul sebagai pembuat PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Telemedicine atau pelayanan kesehatan jarak jauh bukan hal baru lagi dalam dunia kesehatan. Penggunaan telemedicine sangat membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan ada perkembangan teknologi, maka telemedicine juga berkembang dengan cepat. Salah satunya penerapan telemedicine menggunakan robot sebagai media konsultasi antara dokter dengan pasien. Sebelumnya di sini telemedicine terdapat dua jenis, yaitu telemedicine asinkronus dan sinkronus. Pada pembahasan kali ini kami mengangkat telemedicine sinkronus. Nah, sistem telemedicine sinkronus ini berupa konsultasi antara dokter dan pasien menggunakan sebuah robot. Kemudian robot tersebut akan berkeliling rumah sakit untuk menemui pasien yang ingin berkonsultasi, sementara dokter tetap berada di meja kerjanya, sehingga pasien tidak perlu mengantri dan tetap dapat bertatap muka secara langsung kepada dokter. Next. Kemudian ada tiga sistem utama, sistem telemedicine, terus yang kedua sistem telemetri, yang ketiga adalah sistem robotics. Next. Telemedicine adalah aplikasi dari pengobatan klinis yang pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk mentransfer informasi medis. Dengan transfer tersebut, informasi media digunakan untuk konsultasi kesehatan dan dapat digunakan pula untuk prosedur medis di tempat terpencil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konsep telemedicine. Yang pertama adalah telemedicine secara real time. Ini tidak jauh berbeda dengan kita saat melakukan panggilan telepon, video call, Zoom, dan hal serupa. Sang dokter dan pasien mengatur jadwal untuk melakukan interaksi medis secara virtual tanpa perlu berinteraksi secara langsung. Yang kedua, telemedicine store and forward. Untuk pasien yang melakukan check up dan memberikan hasil, entah itu foto ronsen, hasil lab, dan sebagainya, tapi dari pihak dokter atau pasien tidak bisa menyetorkan secara langsung atau menerima secara langsung, maka dapat dikirim berupa data elektronik, sehingga data bisa sampai kepada dokter dan bisa dianalisis segera. Bedanya konsep ini dengan konsep yang pertama adalah sang dokter dan pasien tidak perlu hadir di waktu yang bersamaan. Telemetri. Sistem telemetri adalah cara pengukuran jarak jauh yang memanfaatkan sarana komunikasi. Pengukuran ini dapat berupa pengukuran benda, ruang, atau lingkungan. Hasil dari pengukuran ini akan dikirimkan ke tempat lain melalui proses pengiriman data, baik dengan menggunakan kabel atau wireless. Selanjutnya, data akan langsung dimanfaatkan atau dianalisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cara kerja telemetri. Yang pertama, sensor yang dipasang di stasiun pemantau mengukur besaran fisik suatu lingkungan. Hasilnya berupa informasi elektris yang diperkuat oleh sistem penguat awal dan sistem penguat amplifier. Yang kedua, setelah mendapat penguatan yang sesuai, sinyal dikondisikan agar mempunyai kualitas data yang baik oleh SC. Setelah melewati SC, sinyal elektris akan lebih bersih dari noise manapun maupun sinyal-sinyal palsu. Mengingat penampilan besaran merupakan sistem digital, maka sinyal tersebut harus diubah dengan analog digital converter. Yang keempat, lalu data tersebut dikirimkan ke stasiun pengendali melalui sistem komunikasi data yang terdiri atas modem dan sistem komunikasi biasa seperti pemancar radio, telepon kabel, telepon seluler, maupun satelit. Next. Robotik.
Robotik adalah sistem atau alat yang dapat berperilaku atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudah kerja atau aktivitas manusia. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, mesin harus memiliki dua macam kemampuan, yaitu bisa mendapatkan informasi dari sekelilingnya. Yang kedua, bisa melakukan sesuatu secara fisik seperti bergerak atau memanipulasi objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah desain dari sebuah robot. Dari desain di atas, robot yang akan dibangun memiliki komponen-komponen antara lain sensor, display, kamera, roda, dan antena. Alasan penggunaan kaki terbentuk silinder yaitu untuk memudahkan robot dalam menaiki tangga. Untuk berikutnya adalah sistem navigasi robot. Pada sistem di atas, robot menggunakan sensor kiri untuk mendeteksi jarak robot ke dinding kiri dan sensor kanan untuk mendeteksi jarak robot ke dinding kanan. Apabila jarak robot terlalu ke kanan, maka roda kanan akan dipercepat sedangkan roda kiri diperlambat, sehingga robot akan berjalan menjauhi dinding dan sebaliknya. Sedangkan terhadap dinding yang ada di depannya dilakukan dengan cara mengecek jarak robot terhadap dinding depannya. Dan apabila jarak berada pada jarak minimum, maka robot akan mengurangi besarnya duty cycle yang diberikan pada roda melalui tindakan lain seperti berhenti belok kanan atau kiri. Next. Si dokter dengan pasien. Nah, pada diagram tersebut kita dapat melihat setelah itu pasien akan menemui robot jika ingin melakukan konsultasi. Nah, setelah robot mengenali adanya pasien, maka robot akan melakukan aksi konsultasi. Jika robot tidak melihat adanya pasien, maka robot akan terus berjalan. Nah, lalu robot dapat melakukan beberapa aksi, yaitu belok kanan, belok kiri, dan maju dengan menggunakan sensor. Nah, sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik. Nah, metode yang digunakan dalam percobaan adalah microcontroller. Hubungan antara microcontroller dengan perangkat keras yang menunjang jalannya robot adalah hybrid relay, sensor, motor, dan baterai. Pemrograman yang dilakukan adalah pemrograman Bascom AVR, nah, di mana nantinya program tersebut akan diisikan atau dimasukkan ke dalam microcontroller tersebut. Next. Nah, ini adalah referensi. Next. Terima kasih, sekian dari grup B. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.